zaman dahulu, tentunya beratus-ratus tahun yang lampau di Pulau Temiang. Tepatnya di Dusun Bawah RW 05 Kelurahan Pulau Temiang. Pada awalnya masyarakat Pulau Temiang banyak yang membuat tempat berdiam, maksud kami rumah tempat tinggal, yaitu di pinggir Sungai Batanghari. Tentunya setiap waktu pagi dan sore, ada saja manusia yang berkebutuhan dengan air Sungai Batanghari. Baik itu mau mandi, mencuci pakaian maupun untuk keperluan dapur, keperluan masak, kebutuhan sehari-hari. Sehingga secara tidak sadar kita semua, pada masa itu, kita semua dekat dengan alam. Baik itu hewan-hewan yang ada di air maupun di daratan, semuanya bersahabat. Hal demikian juga dirasakan oleh hewan-hewan yang ada di air pada zaman itu. Sehingga pada suatu ketika ada seorang wanita parubaya sedang mencuci pakaian di Sungai Batanghari. Maka datanglah seekor buaya yang menjelma jadi manusia. Di dalam percakapannya ia minta tolong agar dapat membantu persalinan istrinya. Dan memang di dalam keterangannya, persalinan istri buaya tersebut diminta manusialah yang bisa membantunya. Dengan penuh harap, jelmaan buaya tersebut terus membujuk si wanita parubaya tersebut agar bisa bersedia dibawa ke rumahnya, yaitu di dasar Sungai Batanghari, yaitu tepatnya di Dusun Bawah RW 05 Kelurahan Pulau Temiang. Dengan rasa sedih, kasihan juga bercampur rasa takut, sehingga si wanita parubaya tersebut berkenan membantunya dengan pergi ke alam lain, alam kerajaan buaya pada saat itu. Menurut keterangan dari orang-orang yang melihatnya kala itu, si wanita parubaya tersebut naik ke atas punggung buaya dan dibawa ke tengah laut lalu tenggelam. Di sisi lain, karena banyaknya mata memandang kala itu, dari kejauhan beberapa orang yang melihat bahwa si wanita parubaya tersebut sudah dimakan buaya dalam penglihatannya. Dikarenakan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kejadiannya sangatlah cepat, spontan bermula saat si wanita parubaya sedang mencuci di Sungai Batanghari. Lanjut cerita. Sesampainya di sana, memang dengan mudah si buaya tersebut dapat dibantu oleh wanita parubaya tersebut, persalinannya melahirkan dengan mudah dan anaknya pun selamat. Singkat cerita, setelah anaknya lahir, menurut keterangan si wanita parubaya tersebut, si buaya jelmaan tersebut meminta agar jangan pulang dulu sampai acara syukuran hari ke-7. Mandi kaik kalau di adat orang Pulau Temiang Jambi. Tentunya sampai 7 hari lamanya, barulah diizinkan untuk pulang. Dan genap 7 hari maka diadakanlah pesta besar-besaran. Tentunya sebagai tanda terima kasih rasa syukur atas kelahiran anak tersebut. Sama layaknya manusia biasa. Bahkan kata wanita parubaya tersebut, acaranya sangatlah ramai sekali, melebihi pemandangannya dari alam nyata manusia biasanya. Setelah acara pesta dilaksanakan hari ke-7, maka si buaya jelmaan kemudian mengantar si wanita parubaya tersebut ke daratan menuju rumahnya. Dan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, maka dikasihlah oleh si buaya jelmaan tersebut beberapa buah bongkahan kunyit. Dan menurut perasaan si wanita parubaya, kunyit tersebut banyak di pekarangan rumahnya. Sehingga si wanita parubaya tersebut menolak untuk membawa pulang. Akan tetapi si jelmaan buaya tetap memberikan kunyit tersebut dengan ditambatkan di kedua bucu selendang si wanita parubaya tersebut. Sesampainya di alam manusia, rupanya kunyit yang dibekali berubah jadi emas.
Sempat terpikir di benak si wanita parubaya tersebut kalau tahu kunyit itu emas tadi. Mungkin sudah dibawa semua pemberian dari jelmaan buaya tersebut ke daratan ke alam nyata. Kemudian setelah diantar pulang ke rumahnya, betapa terkejutnya masyarakat setempat. Orang yang dikabarkan hilang dimakan buaya di Sungai Batanghari. Kok badannya utuh? Berbadan sehat tidak kurang satu apapun bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Sementara di rumahnya sendiri setelah dinyatakan hilang ditelan buaya yang mayatnya tidak diketemukan pada saat itu. Mengadakan acara sedekah baca yasin dan doa-doa. Bahkan sudah selesai sampai 7 hari lamanya dalam arti sudah 7 hari. Kemudian berceritalah si wanita parubaya tersebut bahwa ia dibawa ke dasar Sungai Batanghari guna membantu persalinan istri buaya. Dan diceritakan pula bahwa kehidupan di alam buaya tersebut selama ia di sana. Keindahan tempat tinggalnya jauh lebih indah dari kehidupan manusia nyata. Orang-orang yang ada di sana santun ramah-ramah sama layaknya manusia biasa. Sehingga ia betah berlama-lama bertahan sampai 7 hari menunggu sampai selesainya acara syukuran barulah ia pulang ke rumahnya. Demikianlah kira-kira ceritanya yang dapat kami sajikan. Yang kami ambil keterangan dari seorang perempuan asal Pulau Temyang Tebo Jambi. Yang berumur lebih kurang 64 tahun. Tentunya cerita ini kami publikasikan bukanlah suatu cerita yang kami buat-buat atau kami ada-ada. Melainkan untuk mengenang, mengingat, bahwa pada kehidupan nenek moyang kami orang Pulau Temyang Tebo Jambi, juga pernah mengalami hal-hal ganjil. Kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Tidak masuk akal. Namun hal tersebut memang pernah terjadi. Dan kejadian ini sebagai bukti bahwa orang-orang pada zaman dahulu lebih santun dan beradab, menghargai semua makhluk di muka bumi yang bukan manusia, apalagi manusia, sehingga antara manusia dan hewan pun bisa berinteraksi saling membantu satu sama lainnya. Cukup sekian ceritanya.